Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ustaz, nama saya Agus Purdiono dari Simo Boyolali Ustaz. Oh ya. Ini mumpung saya bisa berdiri di sini bertanya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yang mudah-mudahan 4 pertanyaan dan 4 jawaban dari Ustaz bisa membuat saya lebih paham. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang syahadat ini Pak, 2 kalimat syahadat. Ini yang saya alami ada 2 pendapat yang saling berselisih. Mohon nanti dijelaskan. Untuk pendapat yang pertama, itu tidak sah Islam seseorang, tidak sah sholat, zakat, puasa dan haji seseorang tanpa mengikrarkan kalimat syahadat, yaitu untuk menyatakan masuk Islam dengan perantara syahadat. Bagi yang kafir masuk Islam atau mungkin yang murtad masuk Islam, sudah jelas memang harus mengikrarkan kalimat syahadat dengan disaksikan. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan yang sejak lahir, sejak kecil sudah dididik dengan Islam Ustaz, sudah diajarkan Islam dan masuk Islam. Karena menurut pendapat ini, baik masuk Islam sejak kecil atau mungkin masuk Islam sejak gede, harus menyatakan syahadat untuk disaksikan dan masuk Islam. Sedang menurut pendapat yang kedua, ini ketika bayi berumur 4 bulan di dalam kandungan, ketika dititipkan roh dalam jasadnya, itu sudah ditanya oleh Allah, apakah nanti ketika sudah lahir ke dalam dunia itu mau menyembahku, menyembah Allah maksudnya. Lah itu sudah diartikan, bisa diartikan masuk Islam dan baca syahadat. Jadi nanti ketika sudah lahir, sudah dididik Islam, sudah tidak perlu mengucapkan kalimat syahadat lagi dengan disaksikan banyak orang atau mungkin pemimpinnya. Ini nanti mohon dijelaskan saja. Kemudian pertanyaan yang kedua masih berkaitan dengan syahadat ini. Ketika bayi berumur 4 bulan di dalam kandungan, itu ketika dititipkan roh dalam jasadnya, ini bagi yang menyatakan nanti ketika hidup di dunia itu mau menyembah Allah, maka akan dilahirkan dalam keadaan hidup. Karena punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi bagi yang tidak mau menyembah Allah nanti kelak lahir di dunia itu akan dilahirkan dalam keadaan mati. Karena percuma Allah memberikan kehidupan bagi orang yang tidak mau menyembah Allah yang akan menjadi musuh Islam. Ini mau dijelaskan apakah ada dasarnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tentang sholat Jumat Ustaz. Ini berdasarkan yang saya alami ada 2 versi. Versi yang pertama ini mungkin ada yang berada di dalam daerah pinggiran atau perbatasan seperti Kemusu, Wonosegoro dan Juwangi. Ini untuk sholat Jumat ini pakai 2 azan. Untuk azannya pertama yaitu untuk memanggil para jamaah yang mungkin masih berada di rumah atau mungkin berada di jalan agar untuk segera merapat ke dalam masjid karena kegiatan sholat Jumat akan segera dimulai. Nah setelah azan pertama selesai, muadzin mengajak para jamaah yang sudah berada di dalam masjid untuk melakukan sholat sunnah Jumat 2 rakaat. Nah setelah selesai para jamaah melaksanakan sholat sunnah Jumat 2 rakaat, muadzin azan kembali, barulah sholat Jumat, khutbah Jumat dimulai dan sampai selesai. Sedangkan untuk yang di daerah kota, mungkin Solo itu kan cuma pakai 1 azan, langsung khutbah dimulai. Nah, itu mohon dijelaskan Ustaz yang benar yang mana, ataukah mungkin yang keduanya boleh dilaksanakan? Karena ya saya tidak enak sama jamaah yang lain sholat sunnah 2 rakaat, kok saya tidak sendirian begitu. Kemudian yang cukup sementara itu dulu. Nanti lain kali ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mohon dijelaskan dari 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa membuat saya lebih paham. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syahadatain bagi orang Islam sejak lahir, memang manusia dilahirkan itu sudah dalam keadaan Islam. Itu dikatakan Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya diberi modal oleh Allah, ada kesiapan beragama Islam. Jadi lahir sudah siap beragama Islam. Karena sebelum lahir sudah ditanya, alastu birabbikum? Ditanya oleh Allah, "Telah kamu mengakui bahwa aku Tuhanmu?"
Semua bayi menjawab saat itu jawabnya gimana? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, betul ya Allah, saya menyaksikan, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada yang ditanya oleh Rasul itu, tidak mau, saya tidak mau. Tidak. Ditanya, betul kamu mengakui aku Tuhanmu? Tidak ada bayi yang menjawab, bukan, kamu bukan Tuhanku. Terus dilahirkan mati, itu tidak ada gitu. Semua mesti jawabnya, qalu bala syahidna. Lah kalau keterangan yang tidak mau mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhannya terus lahir dalam keadaan mati, itu saya malah belum tahu dalilnya. Tanyakan saja yang nerangkan itu. Apa ada dalilnya? Oh berarti kalau bayi yang lahir mati itu, oh ketika ditanya Allah untuk mengakui Tuhannya tidak mau ini. Itu. Ya, nah ternyata setelah lahir hidup, berarti ini mau mengakui Tuhannya, jadi orang Islam tunduk patuh pada Allah. Lah kenyataannya bari gede kok banyak yang kafir. Nah orang kafir itu apa kelewatan dulu tidak dimatikan oleh Allah ketika lahir? Harusnya ini dulu dipateni ini lahir. Oh jadi gede kafir apa begitu? Ndak, maka fa'abawahu yuhawitanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Asalnya bayi lahir itu siap beragama Islam. Maka kalau ternyata setelah dewasa tidak menjadi orang Islam itu tanggung jawab orang tuanya. Ya. Mengapa? Diberi modal Islam kok barang besar jadi Yahudi atau di Nasrani atau jadi Gali atau jadi Majusi, itu salah didik. Ya. Nah, orang tuanya mungkin tidak mengarahkan. Jadi seperti tadi yang meremehkan Islam tadi, orang tidak mengarahkan tapi diarahkan orang lain, dididik orang lain untuk meremehkan Islam. Seperti itu. Jadi maksudnya itu memberi pendidikan pada orang tua bahwa kamu jadi orang tua itu tidak kok tugasmu hanya melahirkan dan memberi makan minum. Pendidikan dijaga, disyukuri. Maka perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersampai neraka. Ini sejak lahir sudah saya beri modal untuk Islam. Islam dijaga sampai mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai berubah. Islam kok barang dia jadi kafir, jangan. Itu maksudnya begitu. Lah apa perlu disyahadatkan? Oh, sejak lahir sudah Islam kok. Otomatis kalau dia sudah sejak kecil dididik, disekolahkan, diajari, apalagi ketika sholat, sudah mau sholat, mesti sudah syahadat dia. Ya, TK diajari sholat itu mesti sudah syahadat dia. Ya. Orang sholat tidak pakai syahadat apa mungkin? Ya, mesti syahadat ya. Nah, sekarang kalau orang sudah mengerjakan sholat pasti membaca syahadat. Tapi kalau orang membaca syahadat tidak sholat, nah tetap kafir. Karena yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang kata Nabi adalah sholat. Kamu sudah syahadat tapi tidak mau sholat, ya kafir. Ya. Nah ini sholat belum pernah syahadat, tidak mungkin. Kalau orang sholat mesti baca syahadat, pasti itu. Itu ya. Syahadat ketika masih kandungan, yaitu artinya menyaksikan, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Semua bayi itu. Tidak mungkin wong ditekani Allah di sana kok. Terus akan membantah, itu tidak mungkin. Atau mungkin kita di antara kita, saya sama sekali belum pernah ditanya Allah waktu itu kok. Sejak lahir saya belum pernah ditanya Allah. Maka saya, sakarep saya yang saya dulu belum dijanji kok. Nah itu kan. Memang kita tidak ingat. Jadi kita ketika di alam ruh sana dulu kita tidak ingat. Apalagi ketika di alam ruh, di dalam kandungan. Mungkin kamu dilahirkan saja kamu nggak ingat. Yakin nggak kalau kamu dilahirkan oleh ibumu? Kok ngerti? Nah, apa terasa kamu dilahirkan ibumu? Tidak pernah terasa kan? Nah, apalagi saksian dari Allah tadi tentu gak ingat. Oh, kamu di dalam perut ibumu, kamu di sana dulu ngapa aja gak ngerti kok. Ya, coba kamu di sana dulu ngapa? Kok kepingin metu barang? Setelah keluar, ya, itu maka Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'al alaikumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Gitu kan? Kamu dilahirkan dari perut ibumu itu tidak ngerti apa-apa.
Nggak ngerti, sama sekali nggak tahu. Walaupun beripatnya matanya sudah melek, telinganya sudah ada, tapi nggak ngerti apa-apa. Lalu melalui proses waja'ala lakumus sam'a. Melalui proses umur diberi kamu pendengaran. Telinganya sudah diberi sejak lahir, pendengarannya belum. Nanti melalui proses baru pendengaran. Terus penglihatan. Maka bayi baru lahir dililing-liling ya tidak tahu apa-apa. Tapi nanti kalau sudah berapa bulan gitu, nah baru dililing, dia matanya dikasih apa, bisa main mata begitu. Itu berarti sudah lihat itu. Nah, jadi diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati supaya kamu bersyukur. Nah kalau kita bersyukur berarti mempertahankan Islam yang sudah diberikan oleh Allah sebagai modal kita itu dengan mensyukuri pendengaran, penglihatan, hati, jadi orang Islam sampai mati. Kalau kamu tidak mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, hati, nanti jadi kafir. Malah pendengaran, penglihatan, hatimu dikunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah. Dikunci mati pendengarannya, penglihatannya, hatinya. Tidak bisa mengerti kebenaran. Ya, ada. Sekarang masalah adzan. Yang dua adzan ini tidak hanya di desa saja, di kota iya. Di kota, di Masjid Besar Surakarta itu juga adzan 2. Di masjid ini sebelah barat Mangkunegaran adzannya juga 2. Di Jumat itu. Lah yang benar siapa? Yang mana yang benar? Tentang adzan semuanya benar. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, adzan Jumat itu sekali ketika khotib sudah di atas mimbar. Zaman Khalifah Utsman bin Affan, adzan dikumandangkan 2 kali. Karena saat itu umat Islam makin banyak dan adzan yang sekali dilaksanakan di Zaura. Zaura itu suatu tempat di pasar. Ya, mungkin karena sibuknya orang di pasar berdagang ya diadzani. Ya, supaya wadarul baik. Tinggalkan daganganmu, ini sudah adzan. Nah, siap-siap baru ke masjid. Nah, terus sampai di sana sebelum khotib naik mimbar salat 2 rakaat yang nama salat qoblal Jum'ah, nah itu yang saya belum tahu. Apalagi kamu tuh ikut melakukan tanpa dasarnya semua melakukan kok saya duduk sendiri pakai woh. Salat didasari pekewuh itu gimana ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan pekewuh. Nah, yang lain berdiri semua ya biar mereka berdiri. Kamu kok tidak ikut? Saya belum tahu dalilnya. Dan Nabi kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua perbuatan yang ibadah yang kita lakukan nanti dimintai pertanggungan jawab. Kamu kok ikut berdiri, pendengaranmu mendengar keterangannya siapa? Matamu melihat prakteknya siapa? Hatimu memahami ajarannya siapa? Akan ditanya. Jawabnya, sebetulnya saya ya belum tahu tapi mau tidak berdiri pekewuh kok. Lah gitu. Pekewuh dengan tetangga-tetangga. Semua berdiri masa ada duduk sendiri. Nah, itu kan. Apalagi tak ada rasa lainnya berdiri, saya tidak berdiri, tidak enak saya. Justru sebetulnya malah enak kan, jadi ngadek ini tengok-tengok kok. Ya, maka kalau ditanya kanan kirinya, kenapa kamu nggak sholat? Jawabnya enak kan, saya belum tahu dasarnya. Enak kan? Apa kamu sudah tahu dasarnya? Ya, sholat sunnah Jumat itu dituntunkan seperti itu. Ya, yakin dia juga belum tahu, saya juga belum tahu. Hanya dikomando oleh ini suruh berdiri salat ya salat. Jadi apalagi salatnya sekian banyak orang sendiri-sendiri. Gitu kan? Jadi tentang salatnya tadi yang saya belum tahu dalilnya, tetapi tentang adzannya 2 kali itu terjadi pada zaman Khalifah Utsman. Sedang sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup banyak melihat, tidak melarang Utsman menjalankan adzan 2 kali. Lah itu namanya kesepakatan sahabat. Maka ijma itu DNK juga memakai, tapi ijma'u sahabat.
kesepakatan para sahabat, bukan ijma ulama. Kalau ijma ulama, kapan tuh ulama akan ada kesepakatan itu? Kapan ulama pernah sepakat? Wong majelis ulama sudah menginstruksikan rokok haram, itu masih ada enggak ulama yang rokok? Banyak. Jadi sing bener sing rokok apa sing ora? Berarti kan tidak sepakat itu. Tidak sepakat. Nah, maka itu ijma sahabah, kesepakatan sahabat. Kalau ulama sejak saya hidup ini belum pernah tahu ulama bisa sepakat. Lady Gaga datang di Indonesia. Ada ulama yang sepakat, ada ulama yang menentang, menolak. Yang sepakat atas alasannya hak asasi manusia. Ya, betul tak? Nah, maka mana yang diturut? Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.